Majlis diteruskan dengan menjemput yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Agong Kehormat Perkim Kebangsaan, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabihil aziz wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil qail min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapa Ali Imran yang saya baru kenal, tetamu khas kita pada pagi ini, yang berbahagia Datuk Nordin, Datuk Razali, Datuk Hanif, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini skop atau kuliah perdana kita mempunyai satu keistimewaan kerana ia terjatuh di antara dua hari raya. Hari raya yang pertama iaitu Aidul Fitri sudah selesai, dan pada masa ini masyarakat di Malaysia ini sedang menunggu hari raya Aidul Adha. Dan dengan kedatangan tamu kita Bapa Ali Imran, saya fikir dapat memberi kepada kita suntikan idea yang baik, yang bernas bagi memantapkan usaha Perkim ini sebagai sebuah pertubuhan yang memang diasaskan untuk memperkenalkan Islam bukan sahaja kepada orang-orang yang sudah menganut agama Islam, tapi untuk memperkenalkan Islam yang sebenarnya kepada masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Seperti yang saya bincangkan baru sebentar dengan Bapa Ali Imran sebentar tadi, tentang perkara-perkara yang mungkin pada masa ini kita berkongsi bersama-sama dengan negara tetangga kita, iaitu Indonesia. Kita di Malaysia mungkin ada perkara-perkara yang berunsur persamaan, dan kalau kita tidak mengongsikan kedudukan di sebuah negara dengan negara yang seperti Indonesia, atau Indonesia tidak mengongsikan ideanya kepada kita, mungkin kita rugi. Jadi kedatangan Bapa walaupun dalam suasana yang sederhana, tapi saya yakin ia mempunyai impak yang besar. Impak yang besar bagi meneruskan perjalanan Perkim ini. Saya bukanlah penceramah, Bapak. Saya tidak bisa berceramah pada pagi ini kerana saya pun ingin mempelajari perkara-perkara baru untuk dikongsikan pada pagi ini dengan Bapak. Tapi mungkin Bapak Ali Imran dan Ibu yang mengiringi Bapak Ali belum begitu familiar dengan Perkim ini. Jadi kerana itu secara ringkas saya ingin menyatakan bahawa Perkim ini adalah sebuah pertubuhan yang digagaskan oleh almarhum bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra. He was the first, as we all know, Prime Minister of Malaysia. Apakah yang menarik di sebalik penubuhan ini? Yang menarik ialah kerana pada masa itu Allahyarham menjadi Perdana Menteri. Biasanya kalau Perdana Menteri biasa atau Bapa Presiden atau di mana-mana saja, kalau mereka menubuhkan sesuatu, mereka menjadikan agensi atau pertubuhan itu sebagai pertubuhan resmi
as a governmental division or agency. Di Malaysia dibilang jabatan, kalau di Indonesia dipanggil kantor, kantor. Satu agensi, kerana dia Perdana Menteri, dia boleh tubuh satu office yang baru, department yang baru, atau ministry yang baru. Dia bisa berbuat demikian sebab dia seorang Perdana Menteri. Tapi bila saya merenung secara mendalam, setelah saya diminta berada di sini, saya dapati ada keunikannya. Kenapa Perdana Menteri as a Prime Minister yang boleh tubuhkan department resmi, kenapa dia tubuh pertubuhan? Pertubuhan ini kalau boleh bisa diserah saja kepada orang awam, supaya mereka boleh tubuh pertubuhan sebagai pertubuhan biasa. Tapi kenapa Perdana Menteri menjadikan perkara ini, PERKIM ini sebagai persatuan yang didaftarkan di bawah pendaftar pertubuhan. Jadi secara ringkas saya ingin maklum pada bapa, mungkin yang lain sudah mengetahui hari ini, Bapa Perdana Menteri ini ingin melihat Islam tidak hanya mesti menjadi departemen resmi kerajaan. Biarlah juga dia beroperasi secara pertubuhan untuk bersama-sama bersaing dengan pertubuhan-pertubuhan yang lain. Kerana agama-agama lain, sama ada di Indonesia atau di sini, memang ada pertubuhan agama masing-masing. Kalau orang Hindu, ada pertubuhan Hindu, dan itu diuruskan secara pertubuhan. Kalau ada orang Kristian, ada pertubuhan agama Kristian sebagai pertubuhan. Dan begitu juga agama-agama lain. Takkah boleh orang Islam juga ada pertubuhan? Jangan hanya bergantung kepada departemen resmi. Jadi there was a message sent by our first Prime Minister to tell the Muslims, please take note on the importance of an organization privately managed, not by the government, supaya kita boleh bersaing. Jadi pada masa itu rupanya benar, kerana di Malaysia belum ada pertubuhan kebajikan Islam. It was in 1960 and 1980. Datuk Anif tahun 80 Jadi PERKIM ini merupakan pertubuhan kebajikan initiated by the Prime Minister supaya orang Islam berfikir bagaimana boleh bersaing dengan agama lain, menerusi pertubuhan, jangan hanya bergantung pada pemerintah. Maka sebab itu PERKIM sudah berjalan, dan pada masa ini usia PERKIM sudah mencapai usia 60 tahun, sudah lama. Dan PERKIM di sini, tempat kita berkumpul ini adalah merupakan PERKIM kebangsaan. Kerana dalam struktur PERKIM ini ada PERKIM di setiap negeri. Di setiap negeri di Semenanjung dan juga di Malaysia Timur. Di Sabah, satu keistimewaan Sabah, tidak ada PERKIM di situ. Tapi dengan muafakat bersama dengan masyarakat Sabah, terdapat satu organisasi yang sudah sedia ada yang bernama USEA di bawah pimpinan Ketua Menteri Sabah pada masa itu. Jadi untuk tidak mengganggu urusan Islam di Sabah, maka usia ini adalah merupakan partner PERKIM, rakan kita.
Sampai hari ini kita tidak mengusik struktur di Sabah. Usia itu adalah umpama satu koin yang punyai dua muka. Dilihat sebelah sini usia, tapi di belakangnya Perkim. Jadi Perkim juga ada di Sabah. Dan di Sarawak pun ada Perkim. Kita beroperasi menerusi bahagian, division di setiap negeri. Dan kerana itulah sebenarnya kalau bapa bertanya kepada masyarakat Islam di Malaysia ini, perkataan Perkim itu sangat familiar. Sangat familiar kerana pengasasnya adalah bekas Perdana Menteri dan perestu yang merestu Perkim ini adalah semua raja-raja Melayu. Seramai 9 orang, semua raja Melayu merestui perubahan ini. Maka alhamdulillah pada masa ini ramai orang-orang yang berminat pada Islam datang ke Perkim untuk mengucap kalimah syahadah. Walaupun mereka bisa berbuat demikian di setiap negeri, tapi ramai yang berminat datang ke Perkim. Mungkin kerana mereka lihat orang Perkim ni mukanya baik-baik, mukanya jernih-jernih, jadi macam Datuk Nordin ke, jadi diminat. Kerana itu Perkim harus merangka perjalanan yang baru. Kerana cabaran sekarang adalah agak berbeza dengan cabaran 60 tahun yang lalu. Jadi insya-Allah dengan perkongsian idea daripada penceramah yang kita jemput setiap bulan mulai tahun ini akan dapat kita mengatur our road map supaya kita bekerja dalam satu wadah yang lebih besar. Kerana Perkim saya tak fikir selama-lamanya menumpukan perhatian kepada Malaysia saja. Tapi kalau kita berkongsi bersama dengan rakan-rakan di negara jiran seperti Indonesia dan lain-lain, Brunei, Thailand, di gagasan ASEAN ini, saya fikir kita lebih berupaya melakukan sesuatu yang mungkin mustahil dibuat pada suatu masa dahulu, tapi kita perlu lihat satu hasil yang lebih besar. Dan akhirnya saya ingin menyampaikan pesanan daripada Bapak Tun Dr. Mahathir, kerana dia menjadi ketua bagi Perkim kebangsaan ini yang pada masa ini sedang berada di Tokyo. Dia meminta supaya orang Islam mesti tumpukan ke arah menjadi orang yang berjaya. Kalau kita berjaya, kita akan senang mendapat pengikut, iaitu orang masuk Islam. Tapi kalau Muslim dilihat sebagai gagal, maka susah. Kalau kita berdakwah pun mungkin gagal, kerana mereka lihat Islam tidak beri imej yang baik. Dan kerana itulah dalam pepatah Arab sendiri, bagaimana yang kita semua ketahui, bahawa kalau kita hendak mengembangkan sesuatu, maka kita kena tackle yang atas. Kerana agama manusia ini an-nasu ala dini mulukihim. Manusia di dunia ini, agama mereka sebenarnya agama raja mereka. Kalau raja mereka masuk Islam, maka yang bawah masuk Islam. Jadi yang berlaku di Malaysia ini, Bapak Ali, mungkin sudah diketahui, memang Islam berkembang di Malaysia ini menerusi raja, iaitu di Melaka dan juga di Kedah. Bila raja sudah berkenan pada Islam, maka sebab itu masyarakat yang lain yang bawah masuk Islam. Jadi tepat sekali dengan kata-kata an-nasu ala dini mulukihim, iaitu manusia adalah mengikut agama raja mereka. Jadi sebab itu di Malaysia kita harap kita dilihat sebagai orang yang berjaya, dan insya-Allah Datuk Bapa Ali akan memberi sedikit panduan, dan apabila Bapa Ali selesai mengongsikan fikirannya, saya berharap pihak yang mengatur majlis ini, iaitu namanya IDIP
di Indonesia bilang EDAP, saya tak biasa. Ini adalah anjuran EDAP di bawah Perkim. Mudah-mudahan dengan tamatnya ceramah nanti atau bicara nanti, jangan tamatkan hubungan kita dengan bapa. Mungkin kita boleh bersama merancang atau berkongsi daripada semasa ke semasa bagi memperkasakan Islam di rantau ini. Terima kasih, dan saya sekali lagi terima kasih kepada bapa dan ibu sendiri yang memberi semangat pada bapa untuk hadir majlis ini sebagai permulaan bapa di Perkim, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor sebagai Setiausaha Agung Kehormat Perkim Kebangsaan, dan juga Datuk Haji Abdul Hanif Bendahari Kehormat, kemudian Datuk Muhammad Nurdin sebagai penolong setiausaha, Datuk Razali Syahabuddin pengarah dakwah, dan Dr. Suariza alias Hidayah Muhammad sebagai pengarah pembangunan pendidikan pengajian saudara baru, dan seluruh barisan kepimpinan Perkim yang hadir, yang tak dapat disebutkan satu persatu, kemudian seluruh hadirin dan hadirat peserta siri kuliah perdana Perkim yang berbahagia pada pagi hari yang barakah ini, insya-Allah. Sungguh merupakan satu kebanggaan bagi saya pribadi boleh berada bersama tuan-puan pada pagi hari ini. Saya yakin tuan-puan tidak mengenal siapa Ustaz Muhammad Ali Imran. Masa saya mendapatkan jemputan, saya juga melihat penceramah siri 1 dan 2 adalah tokoh-tokoh yang besar, tokoh-tokoh besar di Malaysia. Lalu saya menjadi yang ketiga, yang mungkin tuan-puan bertanya-tanya siapa agaknya yang akan mengisi. Jadi harap-harap ya ini tidak mengecewakan tuan-puan semua. Di sini saya sebagai seorang aktivis di Muhammadiyah yang tadi disebutkan sebagai ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Malaysia. Ini sebuah nama untuk Muhammadiyah, cawangan Muhammadiyah yang ada di luar negara, di luar negeri. Jadi sehingga hari ini sudah ada 30 negara yang di sana ditubuhkan cawangan internasional Muhammadiyah. Nah, salah satunya adalah di Malaysia. Maka
kami yang berada di luar negeri ini sangat berkeinginan untuk memperkenalkan Muhammadiyah kepada sesiapa saja, kepada seramai mungkin ya, di mana tempat kami berada, di negara tempat kami berada. Maka ketika ada jemputan untuk mengisi kuliah perdana ini, kami sangat berbesar hati. Ya, kami mendapatkan peluang untuk berkongsi cerita, berkongsi kisah tentang Muhammadiyah. Yang menariknya ketika tadi Tan Sri Muhammad Yusuf menjelaskan tentang Perkim, saya melihat ada kemiripan. Ada kemiripan antara Muhammadiyah dengan Perkim. Walaupun tentu ada juga perbedaan. Ya, ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, maka kalau dikatakan sekarang saya ini berceramah, saya ibarat ya, sedang memberikan garam di lautan. Bahwa saya lihat sebenarnya tuan-puan semua sekarang juga adalah para aktivis dakwah ya, yang memang sangat berdedikasi di bidang dakwah ini. Nah, jadi mungkin ini adalah sebagai perkongsian, lebih kepada sharing cerita kami dari Muhammadiyah untuk Perkim. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tan Sri tadi ya, telah mengalu-alukan kami dari Muhammadiyah untuk ya, tidak hanya berhenti di sini. Yang mudah-mudahan kita dapat terus menjalin silaturahmi atau mungkin kerja bersama ya, di bidang dakwah di masa hadapan nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Muhammadiyah didirikan atau ditubuhkan oleh seorang ulama. Beliau sebenarnya adalah keturunan daripada salah seorang wali songo. Tuan-puan mungkin familiar dengan wali songo ya. Wali 9 yang ada di Indonesia. Yaitu yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Kiai Ahmad Dahlan namanya. Kiai Ahmad Dahlan ini adalah keturunan yang ke-12 ya, daripada Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi menurut salah silahnya sebenarnya beliau juga sampai kepada nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak seperti yang lain, beliau tidak menggunakan panggilan Habib atau Habaib. Nah, beliau tinggal di atau besar di Kesultanan Yogyakarta. Maknanya beliau adalah dari kalangan kesultanan juga. Nah, maka selepas beliau menuntut ilmu 2 kali ke Mekah, bertemu dengan pergerakan-pergerakan Islam internasional, maka pulang ke Indonesia, beliau menubuhkan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Menurut ceritanya, beliau mendapatkan ide untuk mendirikan Muhammadiyah adalah selepas bertadabbur, memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Yang maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu satu umat, satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, berdakwah kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, menegah daripada mungkar, dan orang-orang itulah yang akan berjaya atau beruntung. Maka ini dipahami kemudian oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah perintah tentang wajibnya untuk mendirikan satu organisasi dakwah. Nah, maka didirikanlah Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam perlembagaannya disebut sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi diambil secara terus daripada firman Allah dalam surah Al-Imran 104 tersebut. Tapi disebut secara ringkas. Ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Sepatutnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Nah, maka dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah menjadi ciri khas yang melekat bagi organisasi Muhammadiyah. Nah, ketika ditanya kenapa menamakan organisasinya dengan Muhammadiyah, sebenarnya cukup jelas bahwa penamaan tersebut adalah merujuk kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena ini adalah sebuah gerakan yang di bahasa Arab disebut dengan harakah, maka kemudian di belakangnya ditambahkan ya nisbah dalam bentuk muannas, harakah Muhammadiyah, gerakan orang-orang yang menjadi pengikut atau mengikuti sejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengah berkelakar di Indonesia cukup banyak pertubuhan organisasi, tapi yang dikatakan yang terbesar ada dua. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, yang disingkat dengan NU di Indonesia, ya, NU di sini. Muhammadiyah lahir lebih awal, yaitu pada tahun 1912. NU Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926. Namun saat ini dikatakan NU yang merupakan adik daripada Muhammadiyah itu, ya, bahasa kelakar kami adalah itu adik yang bertubuh besar, sebab bilangan ahlinya lebih banyak, lebih ramai daripada Muhammadiyah. Bapak Amin Rais, mungkin Bapak tuan-puan biasa mendengar, Amin Rais adalah salah seorang tokoh di Indonesia yang sebelumnya adalah seorang ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau di sini disebut kebangsaan, perkim kebangsaan, kami menyebutnya pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak Amin Rais kalau ditanya berapa bilangan ahli dari Muhammadiyah, itu jawaban kelakarnya adalah dia akan tanya, Nahdlatul Ulama berapa? Kalau dijawab 60 juta, kurangkan 10 juta. Simple saja. Sebab kita akui memang Nahdlatul Ulama
memiliki ahli yang lebih ramai. Nah, tapi kelakar yang lainnya, kalau ditanya berapa ramai ahli Muhammadiyah, sebenarnya sangat ramai, sebab semuanya adalah umat Muhammadiyah. Semua ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelakarnya. Nah, tapi memang pemilihan nama Muhammadiyah itu ya, berdasarkan keinginan dari pendirinya agar orang-orang yang berada di Muhammadiyah betul-betul mencontohi, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu dicontohi? Nah, ini soalannya. Apa yang perlu dicontohi dari Rasulullah? Tentu saja semuanya. Seluruh sisi kehidupan Rasulullah perlu dicontohi. Namun yang kadang-kadang jarang disuarakan adalah sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban amanah dakwah Islam ke seluruh umat manusia. Nah, maka Muhammadiyah selain mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pribadi, kemudian daripada pelaksanaan agama, ibadah, akidah, itu juga menjadikan poin yang sangat penting yang perlu dicontohi adalah gerakan dakwah Rasulullah SAW. Maka Muhammadiyah ya, merasa menjadi satu organisasi yang juga merasa bertanggung jawab untuk menyambung tugasan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita sama biasa mendengar di antara pesanan Rasulullah SAW pada Haji Wada, ketika Rasulullah sudah menyampaikan semuanya, lalu bertanya kepada semua yang hadir ketika itu, apakah aku sudah menyampaikan wahyu daripada Allah? Dan semua mengakui sudah. Maka Rasulullah menyuruh, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu menunjukkan Rasulullah menyampaikan itulah ya, hari-hari atau masa-masa beliau akan berpisah. Namun gerakan dakwah tidak boleh berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW, mesti terus sehingga ke akhir zaman. Nah, maka Muhammadiyah melihat bahwa dakwah itu adalah salah satu tanggung jawab bagi sesiapa yang mengaku diri menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Apakah jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallahi ala basiratin, yaitu jalan dakwah kepada agama Allah atas hujah-hujah atau keterangan yang nyata, yang jelas. Ana, kata Rasulullah, aku wa manit taba'ani, dan siapa saja yang mengikutiku. Ini dipegang betul oleh Muhammadiyah. Memberi nama Muhammadiyah bukan suatu nama yang mudah, tapi itu adalah suatu janji bahwa Muhammadiyah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW seperti yang digambarkan dalam surah Yusuf tadi. Ana, kata Rasul, wa manit taba'ani, dan siapa saja mengikutiku. Maka kalau Muhammadiyah tidak berdakwah, malu untuk menyebut nama Muhammadiyah. Dan sebenarnya ini sepatutnya ada dalam diri setiap kita sebagai
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku merasa diri sebagai pengikut Nabi Muhammad, bukan hanya sekadar kita beribadah seperti Rasulullah, bukan hanya sekadar kita berusaha untuk berakhlak seperti akhlak Rasulullah, tapi juga kita sepatutnya melakukan gerak-gerak dakwah sebagai penyambung misi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka gerakan dakwah sangatlah lekat dengan Muhammadiyah. Namun, bagaimana bentuk dakwah itu? Bagaimana bentuk dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Bahwa kalau kita hanya melihat dakwah itu hanya sekadar dakwah di mimbar, dakwah bil lisan, sebenarnya itu hanyalah satu bagian kecil daripada dakwah. Yang paling penting dan paling besar kesan dan pengaruhnya sebenarnya adalah dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan amal-amal nyata. Nah, ini yang difikirkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, bahwa beliau selain giat juga berceramah, memberikan kuliah ke berbagai tempat, termasuk di tempat beliau tinggal sendiri, tapi beliau juga berfikir untuk melakukan sesuatu yang memberikan efek yang dapat dirasai oleh masyarakat secara umum. Kondisi bangsa Indonesia ketika itu, rakyat Indonesia ketika itu memang dalam keadaan masih di bawah penjajahan Belanda. Maka masyarakat, khususnya orang-orang Islam ketika itu dalam keadaan yang susah pada tahun 1912 sampai 1930-an. Nah, dari segi pendidikan, orang-orang Islam ramai yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Jadi mereka belajar sama ada di pondok-pondok tradisional, atau tidak belajar sama sekali. Siapa yang boleh belajar di sekolah adalah orang-orang yang ada kedekatan dengan Belanda. Nah, jadi sekolah-sekolah ketika itu adalah di bawah atau milik Belanda sebagai pemerintah ketika itu. Nah, hanya orang-orang yang berkedudukan saja yang boleh sekolah. Nah, ramai yang tidak mendapatkan pendidikan. Maka Kiai Ahmad Dahlan berusaha untuk mendirikan sekolah. Dan sekolah yang didirikan tidak seperti pondok yang sedia ada, yang kita sebut pesantren, tapi beliau mendirikan sekolah mengikut atur cara sekolah Belanda ketika itu. Jadi kalau pondok, sekolah, ya, madrasah itu tidak menggunakan kerusi, meja, mereka duduk di bawah, ya, di surau-surau, di masjid. Nah, Kiai Ahmad Dahlan dia mulakan membuat sekolah dengan atur cara Belanda, sehingga sempat juga diprotes oleh para kiai, para ulama ya dari kalangan pondok. Dianggap itu adalah sistem kafir, sebab ya, meniru-niru cara orang kafir, yaitu orang Belanda ketika itu. Nah, tapi Kiai Ahmad Dahlan merasa ini hanyalah masalah alat, ya, cara, itu tidak ada kena-mengena dengan akidah. Beliau terus berjalan. Nah, maka beliau mulakan dari rumah beliau sendiri. Ya. Beliau sendiri yang mengajar terlebih dahulu. Nah, ketika sudah mulai ramai pelajar yang belajar, barulah beliau ambil
para remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang berada di lingkungan pengajian beliau untuk menjadi guru. Nah, ada satu kisah yang selalu diperkatakan, diceritakan di kalangan kami orang-orang Muhammadiyah, bahwa satu hari Kiai Ahmad Dahlan memukul, kami menyebutnya kentongan, saya tak pasti apa di sini, beduk ya. Jadi kalau dulu di rumah kampung itu atau di rumah pedesaan itu ada, kalau nak kumpulkan masyarakat dipukul. Apa nama di sini? Beduk ya. Nah, kami sebut kentongan. Jadi memang biasanya ketika Kiai Ahmad Dahlan memukul kentongan itu. Nah, ketika dipukul orang ramai faham itu adalah panggilan untuk berkumpul, ada sesuatu yang penting. Nah, maka semua datang ke rumah Kiai Ahmad Dahlan. Ketika datang, maka Kiai Ahmad Dahlan berceritalah tentang kesusahan yang tengah dialami untuk melanjutkan sekolah yang sudah diasaskan tersebut. Nah, bahwa kami memerlukan uang sekian, disebutkan kita 500 gulden Belanda dulu. Nah, maka saya menjual atau melelong mulai dari meja milik pribadinya dijual semua, sampai katilnya semua dilelong, sebab ingin memenuhi keperluan itu, keperluan untuk guru-gurunya, ya, untuk lawan gurunya, untuk membelikan peralatannya, bahkan sampai pakaian-pakaian yang masih bagus dijual, dilelong. Nah, lalu kemudian para saudagar, para pengusaha yang ada ketika itu di kawasan Kauman itu melihat, mulai tersentuhlah mereka. Sampai sebegini Kiai Dahlan ingin memperjuangkan usahanya, yang menjalankan sekolah pendidikan ini. Maka semuanya pun berebut membeli. Saya beli ini Kiai, saya beli ini Kiai. Lalu serahkan uangnya, serahkan duitnya, terkumpullah 4.000 gulden. Yang diperlukan 500, terkumpul 4.000 gulden. Nah, terkejut juga Kiai Dahlan. Ini lebih banyak daripada yang diperlukan. Nah, tak apa. Dah habis selesai lelong, semua balik, barang tak dibawa. Barang tidak dibawa. Terkejut ke? Kenapa kalian balik? Nak saya hantar ke barang ni ke rumah masing-masing? Tak, Kiai. Kami baru sedar. Selama ini kami tidak menyokong usaha Kiai untuk yang mendirikan sekolah ini. Nah, maknanya dibalikkan lagi kepada Kiai. Nah, dari situlah kemudian para saudagar itu terus memberikan sokongan. Nah, ini menjadi satu pengajaran bagi kami warga Muhammadiyah, bahwa ketika memulai sesuatu usaha, katakanlah ingin membina sekolah, ya, atau membina klinik, hospital dan lain sebagainya, yang dalam Muhammadiyah disebut dengan amal usaha. Amal usaha, dia adalah amal, ya, tapi ada usahanya, usaha untuk menghasilkannya gitu. Nah, semua itu dengan contoh yang diberikan oleh Kiai Dahlan itu, bagi warga Muhammadiyah adalah mereka akan berusaha dulu sendiri. Mereka akan memulai dengan diri mereka sendiri, berusaha menggunakan apa yang mereka miliki untuk dapat mendirikan sekolah misalnya, atau mendirikan bahkan surau masjid, atau bahkan klinik dan lain sebagainya. Maka tuan-puan, sekarang kalau dihitung berapa banyak sekolah Muhammadiyah yang sudah berdiri sehingga sekarang ini, Muhammadiyah sudah memiliki lebih dari 3.000 sekolah.
kalau kerajaan memiliki ribuan sekolah mungkin sesuatu yang sepatutnya, memang sudah sepatutnya. Tapi satu pertubuhan yang bukan kerajaan memiliki ribuan sekolah, itu membuat mungkin kita tertanya-tanya pula, dari mana itu boleh berdiri 3.000 sekolah. Nah, ketika ditelusuri, ketika dicari macam mana boleh berdiri 3.000 sekolah itu semuanya bukanlah dari pimpinan pusat yang memberikan bantuan dana atau bantuan duit untuk pembangunan, tidak. Itu dari bawah, dari sekumpulan kecil yang bergabung dalam disebut dalam Muhammadiyah itu disebut pimpinan ranting misalnya, atau pimpinan cabang Muhammadiyah. Lalu mereka berpakat untuk berusaha mendirikan sekolah, berjuang berusaha sendiri. Dah jadi sekolah, dengan rela hati mereka serahkan ke Muhammadiyah. Mereka serahkan ke Muhammadiyah bukan atas nama pribadi-pribadi yang mendirikan itu. Jadi sekarang sekolah Muhammadiyah, bahkan Universiti Muhammadiyah, itu kepemilikannya bukan kepemilikan atas nama pribadi, bukan. Semuanya atas nama Muhammadiyah. Nah, mungkin berbeza dengan saudara kami di Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama banyak juga pondok-pondok, banyak juga sekolah, tapi masih atas nama pribadi, kiai ini, kiai itu, tapi afiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Namun di Muhammadiyah semua adalah milik Muhammadiyah. Maknanya ketika pribadi-pribadi itu mungkin sudah meninggal dunia, diteruskan oleh orang-orang selepasnya, mungkin tidak ada hubungan keluarga, bukan ada kerabat, tapi sekolah itu tetap berjalan karena pemiliknya adalah Muhammadiyah. Nah, ini daripada apa yang dicontohkan oleh Kiai Dahlan, itu yang dipegang oleh warga atau jamaah ahli Muhammadiyah. Nah, jadi bukan hanya sekolah, bahkan sampai ke peringkat universiti. Sekarang Muhammadiyah memiliki 170 universiti. Sama, sistemnya sama seperti itu. Bukannya pimpinan pusat Muhammadiyah yang mendirikan, tapi minimal pimpinan wilayah. Kami menyebut kalau provinsi itu pimpinan wilayah. Kalau di sini bahagian negeri. Kalau kami pimpinan wilayah. Jadi kalau kami ada peringkat pimpinan pusat, itu yang kebangsaan. Lalu provinsi, negeri itu pimpinan wilayah. Lalu di bawahnya lagi peringkat bandar adalah pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian di bawahnya lagi mungkin peringkat apa di sini ya? Peringkat adun. Kalau adun itu daerah ya. Di bawahnya lagi ada pimpinan cabang. Nanti yang peringkat kampung ada namanya pimpinan ranting. Nah, jadi kalau pimpinan wilayah, mereka berusaha membuat universiti. Pimpinan daerah minimal mereka membuat sekolah menengah. Nah, pimpinan cabang membuat sekolah sekolah yang rendah macam itu. Nah, jadi masing-masing kepemimpinan ini berusaha untuk memiliki yang disebut dengan amal usaha, ya, di antaranya adalah amal usaha pendidikan. Nah, lalu ketika ada pimpinan daerah yang sudah mulai besar, mereka pun nak juga membuat universiti. Ya, jadi pimpinan wilayah itu hanya 33 mengikut jumlah provinsi sekarang, atau 34. Nah, tapi ada pimpinan daerah itu mungkin dalam bilangan ratusan, mereka pun juga membuat universiti. Nah, jadi universiti kalau sebelumnya kita sebut misalnya Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara, itu provinsi. Universiti Muhammadiyah Sumatera Barat, provinsi.
Nah, lalu kemudian mulai peringkat daerah, mesti Muhammadiyah Malang, mesti Muhammadiyah Surabaya, mesti Muhammadiyah Sidoarjo. Surabaya dengan Sidoarjo dekat, tapi masing-masing punya satu universiti. Nah, kembali lagi semangatnya kembali seperti yang dicontohkan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu. Mereka buat sendiri dari awal, lalu kemudian dah jadi mereka serahkan kepada Muhammadiyah. Selain pendidikan yang merupakan salah satu sarana dakwah, jadi pendidikan, adanya sekolah dan universiti ini sebenarnya menjadi salah satu sarana dakwah bagi Muhammadiyah. Sekarang di kawasan-kawasan timur Indonesia, seperti misalnya di Nusa Tenggara Timur, di Manado, di Maluku, kemudian di Irian Jaya atau Papua sekarang namanya, yang sempadan dengan Papua Nugini. Di situ umat Islam adalah minoriti di kawasan-kawasan tersebut. Tapi di tempat itu sudah ada pimpinan Muhammadiyah, pimpinan wilayah atau pimpinan daerah. Dan sudah ada kampus Muhammadiyah, Universiti Muhammadiyah, dan ada sekolah Muhammadiyah. Nah, yang menarik adalah ia terbuka untuk semua. Bukan hanya untuk orang Islam sahaja. Tapi siapa saja boleh bersekolah di Muhammadiyah. Nah, bahkan di tempat-tempat tersebut majoriti pelajar, majoriti mahasiswa adalah daripada saudara yang bukan Islam. Nah, sehingga yang terbaru ada istilah yang baru dimunculkan adalah Kristen Muhammadiyah. Kenapa disebut Kristen Muhammadiyah? Mereka memang beragama Kristen, tapi mereka bersekolah di sekolah Muhammadiyah, bersekolah atau belajar di Universiti Muhammadiyah. Kenapa tidak masuk Islam? Nah, soalannya biasanya begitu. Kenapa tidak masuk Islam? Maka Muhammadiyah melihat dakwah terhadap mereka bukanlah dakwah yang memaksa, dengan memahami la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi harapannya adalah ketika mereka berada di sekolah Muhammadiyah, mereka melihat bagaimana pentadbiran Muhammadiyah di sekolah-sekolah tersebut, ramai juga yang kemudian menyatakan syahadat masuk Islam. Walaupun masih ada juga yang tetap dalam agamanya dan tidak dipaksa. Maknanya kalau masuk, tidak kena Islam dulu baru boleh masuk, tak, sila masuk dulu. Nah, seperti tadi dipesankan Tan Sri, yang dipesankan oleh Tun melalui Tan Sri, kalau boleh, memang umat Islam itu menunjukkan sebagai umat yang berjaya. Rasanya itulah mungkin yang berlaku di kawasan-kawasan timur, bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah sekolah-sekolah yang terbaik, bahkan kadang-kadang lebih baik dari sekolah-sekolah pemerintahan atau kerajaan. Nah, ini yang membuat orang-orang bukan Islam tertarik untuk sekolah di Muhammadiyah. Sebagian masuk Islam, sebagian masih bertahan dengan agamanya. Nah, itu yang disebut kemudian Kristen Muhammadiyah, Kristen Muhammadiyah. Nah, yang menariknya, Muhammadiyah itu ada mars, ada lagu dia. Ada lagu Mars Muhammadiyah. Dalam lagu itu bunyinya diantaranya, Ya Allah ilahi Rabbi. Itu dalam lagunya. Ya. Kemudian Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Itu lagu diantara bait dalam lagunya.
semua murid-murid atau mahasiswa yang ada di sekolah dan kampus Muhammadiyah itu akan hafal lagu itu. Ya. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Nah, tapi ya, seperti tadi tidak ada paksaan. Nah, jadi itu salah satu bentuk dakwah melalui pendidikan. Dakwah Muhammadiyah melalui pendidikan. Kemudian bidang lain adalah di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini Kiai Dahlan sebenarnya ketika itu terdorong untuk bergerak di bidang itu karena sama juga keadaan bangsa Indonesia yang ketika itu yang tidak memiliki akses yang luas untuk dapat fasiliti kesehatan. Hospital atau kami menyebutnya rumah sakit itu dimiliki oleh Belanda juga atau dari orang-orang Kristen. Sedangkan orang-orang Islam kalau nak berobat, ya mungkin mereka hanya berobat ke kami menyebutnya dukun, ya, tapi dukun pengobatan. Yang tradisional. Nah, maka Muhammadiyah yang memulai untuk membuat hospital, rumah sakit. Nah, walaupun memulai dari sesuatu yang kecil, klinik, tapi dinamakan ketika itu pertama adalah rumah sakit PKO. PKO ini maknanya penolong kesengsaraan umum. Ya. O di sini tulisan macam Soekarno, ya, ejaan lama. OEMOM, umum. Jadi memang hospital atau klinik yang ketika itu diasaskan untuk menolong sesiapa saja. Ada yang orang sekarang membaca PKU, penolong kesengsaraan umat, karena dipikir oh ini Muhammadiyah mesti kepada orang-orang Islam yang disebut dengan umat. Tapi tidak. Dulu dinamakan dengan umum. Maknanya siapa sahaja. Siapa saja boleh datang untuk mendapatkan pengobatan di sana. Nah, ini pun menjadi salah satu bentuk dakwah. Ya, sarana dakwah Muhammadiyah. Ketika orang-orang ya memerlukan pengobatan, Muhammadiyah menyediakannya. Nah, dari yang kecil ini terus berkembang juga dengan cara yang tadi. Semua berusaha untuk mendirikan hospital, ya, mulai dari yang kecil sehinggalah besar. Nah, tanpa terasa dalam 100 tahun perjalanan atau 1 abad lebih perjalanan Muhammadiyah sudah memiliki 300-an hospital. Dan itu mengikut konsep awalnya adalah menerima semua kalangan. Tidak hanya untuk orang Islam, tapi siapa saja yang memerlukan pertolongan. Nah, itu yang dilakukan. Bahkan ketika ada pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lepas, lebih dari 70% hospital Muhammadiyah itu menjadi hospital untuk COVID. Dan kerajaan Indonesia merasa sangat-sangat tertolong dengan adanya hospital-hospital tersebut. Jadi itulah yang ingin disumbangkan oleh Muhammadiyah kepada masyarakat secara umum. Nah, termasuklah ya, tadi sudah ada pendidikan, ada kesehatan, dan yang ketiga kebajikan. Nah, ini mungkin yang selari dengan Perkim, ya, kebajikan Islam. Nah, kebajikan ini ada satu kisah menarik juga dari Kiai Ahmad Dahlan, bahwa pada peringkat awal Kiai Dahlan itu memang memiliki halaqah pengajian. Ada setiap subuh, setiap pada maghrib. Nah, jadi yang famous menjadi
selalu diceritakan adalah Kiai Ahmad Dahlan pernah mengaji surah Al-Ma'un dan selalu mengulang-ulangnya. Sudah 5-6 kali pengajian masih membahas lagi surah Al-Ma'un, surah Al-Ma'un lagi, surah Al-Ma'un lagi. Sehinggalah murid-muridnya bertanya-tanya, Pak Kiai, kenapa kita tak pindah-pindah dari surah Al-Ma'un? Kenapa surah Al-Ma'un lagi? Kiai Dahlan tanya, kamu sudah faham surah Al-Ma'un? Sudah Kiai. Sudah amalkan? Sudah. Macam mana amalkan dia? Kami baca dalam solat. Itu adalah salah satu surah yang kami baca dalam solat. Kata Kiai Dahlan, itu bagus. Bagus dibaca dalam solat, tapi ada tapi dia. Tapi isinya macam mana? Ya, bukan hanya itulah cara kita mengamalkannya. Lepas itu macam mana Kiai? Sekarang kamu semua pergi ke pasar, cari anak yatim yang terlantar, cari orang miskin yang ada di pasar itu, bawa ke rumah masing-masing, bersihkan dia, bagi dia baju, bagi dia duit. Oh, kata muridnya, ini yang dikehendaki. Maka semua pun bergerak. Nah, itu adalah permulaan dari mulai dibinanya rumah-rumah yatim, dibinanya rumah untuk orang-orang miskin, dibinanya rumah untuk orang-orang tua yang penjagaan orang tua yang memang tak ada keluarga. Dan kemudian ini menjadi bahagian penting dari dakwah Muhammadiyah, dan itu berterusan sehingga hari ini sudah ada 500 dalam kiraan 500 tempat-tempat seperti itu. Nah, jadi dari sana kami memahami bahwa Kiai Dahlan memberikan suatu teladan bahwa dalam beragama memang menjadi sesuatu yang penting untuk kita belajar mengaji, bertadabbur, memahami. Namun yang lebih penting di atas semua itu adalah mengamalkan apa yang sudah difahami. Nah, maka berangkat dari situ, segala apa yang dipelajari dari Al-Quran, dari hadis, berusaha untuk diterapkan dalam kehidupan. Nah, jadi tuan-tuan puan-puan, ini sekali lagi hanyalah berkongsi cerita, berkongsi cerita apa yang kami rasakan di Muhammadiyah. Nah, kemudian setelah Muhammadiyah sekarang memiliki berbagai amal usaha tadi sebagai bagian daripada dakwahnya, sebenarnya Muhammadiyah tidak juga meninggalkan dakwah melalui mimbar, dakwah melalui media sosial. Nah, tapi di Muhammadiyah menyebutnya dengan majlis tabligh. Majlis tabligh. Kenapa tidak dinamakan majlis dakwah? Karena bukan hanya majlis itu yang berdakwah. Semua yang ada, baik itu pendidikan, ada majlis pendidikan, ada majlis kesehatan, ada majlis sosial, dan bahkan ada majlis hikmah di bidang politik, dan majlis-majlis lain, semuanya sebenarnya bergerak di bidang dakwah. Sehingga yang bergerak yang kita sebut dakwah itu dinamakan majlis tabligh. Dari mana menyampaikan risalah Islam. Nah, hanya ada satu kemudian ada namanya majlis lembaga. Saya tak tahu lembaga di sini apa maknanya, Tan Sri. Sama ya, lembaga juga ya. Lembaga dakwah khusus. Ada namanya lembaga dakwah khusus. Nah, jadi menggunakan kata dakwah tapi ditambah dengan kata khusus. Apa maksudnya lembaga dakwah khusus? Nah, ini dibentuk ketika tahun 1985 kalau saya tak silap. Awalnya namanya Badan Dakwah dan Bimbingan Masyarakat Terasing. Nah, ini maksud terasing ini adalah untuk, kalau di sini mungkin dikenali dengan orang asli.
Jadi ada di Indonesia juga ada kawasan-kawasan yang memang tidak tersentuh oleh dakwah secara umum, karena mereka tinggal di dalam hutan atau tinggal di pulau yang begitu jauh, ya, termasuk tadi disebut Mentawai, ya, kalau teman-teman biasa dengar Pulau Mentawai itu utara bagian dekat dengan Sumatera Barat, itu sebelumnya tidak sampai ke sana dakwah. Ya. Kemudian ada Pulau Nias dekat dengan Sumatera Utara, ada Baduy, kami menyebutnya suku Baduy di Banten, termasuklah Dayak di Kalimantan, apalagi yang di Nusa Tenggara Timur dan timur Indonesia, itu tidak sampai kepada mereka dakwah Islam. Maka mulai dari 1980 itu dibuatlah Badan Dakwah Bimbingan Masyarakat Terasing, lalu dikumpulkanlah pemuda-pemuda, diberi pelatihan, bukan hanya pelatihan keislaman, tapi pelatihan untuk survival. Boleh survive di hutan-hutan, di pulau-pulau. Lalu dihantarlah ke tempat-tempat tersebut. Bahkan disyaratkan bagi mereka sampai di sana tak ada jalan pulang, hanya one way. Pergi ke sana, maka mereka akan berdakwah di sana dan tinggal di sana, kalau boleh menikah dengan orang sana. Dan itu yang berlaku. Ya, ketika itu berjalan, mereka akhirnya dapatlah membina atau mengembangkan kawasan-kawasan tempat mereka berdakwah itu. Dan dari sana pun, seperti tadi Tan Sri sebut, kalau kepala suku sudah menerima, satu kampung ikut. Nah, jadi cukup ramai juga, ya, yang kemudian menjadi Muslim. Nah, itu berterusan sampai sekarang, gerakan atau lembaga dakwah khusus tersebut, walaupun kemudian sudah diluaskan, ya, bukan hanya di tempat yang terasing, tapi juga dulu kami ada namanya transmigrasi. Transmigrasi ini kalau di sini mungkin macam Felda, ya, macam Felda. Jadi orang dari Banda didatangkan ke suatu tempat yang kosong, lalu membina kampung di sana. Itu pun menjadi lokasi atau objek daripada lembaga dakwah khusus ini. Nah, dan ketika itu sudah dimulai oleh Muhammadiyah, pertubuhan-pertubuhan lain pun ramai yang mengikuti. Dan bahkan, ya, kami akui juga, bahkan pertubuhan lain lebih giat lagi daripada Muhammadiyah. Ada namanya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ini ditubuhkan oleh Bapak Muhammad Nasir. Muhammad Nasir salah seorang tokoh Islam di Indonesia yang juga pernah menjadi satu-satunya yang pernah menjadi Perdana Menteri ketika itu. Indonesia ketika itu memiliki Perdana Menteri, dan beliaulah Perdana Menterinya. Nah, beliau yang mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan sekarang gerakan dakwah ke masyarakat terasingnya lebih kuat daripada Muhammadiyah. Ada juga Hidayatullah. Ya, Hidayatullah juga melakukan benda yang sama. Nah, tapi itu kadang-kadang yang dikeluhkan, yang diceritakan oleh para dai yang dikirim ke sana, mereka memang bersaing dengan missionary Kristen yang mereka datang ke sana dengan budget yang jauh lebih besar. Nah, ini problem yang mereka hadapi, ya. Nah, tapi walau bagaimanapun mereka terus meneruskan usaha itu, ya, dan ya, alhamdulillah, ya, kejayaan itu cukup ketara, ya. Nah, jadi tuan-tuan, puan-puan, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, nah, itulah sedikit cerita kami dari Muhammadiyah, ya, bahwa selepas satu abad Muhammadiyah yang sudah berada di seluruh kawasan Indonesia, nah, lalu kemudian memulai untuk mencoba mengembangkan ke luar negara.
Nah, disitulah kemudian berdiri yang kami sebut dari dengan PCIM. Kami sebut PCIM bahasa Indonesianya. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Nah, jadi kebanyakannya, majoritinya adalah diterajui oleh pelajar yang ada di negara tersebut atau mungkin permanent resident yang sudah ada di sana. Nah, di Malaysia yang menariknya adalah ahli kami yang lebih ramai adalah daripada pekerja migran. Pekerja migran dari Indonesia yang tengah bekerja di sini dan mereka dulunya mungkin mendapat berada di lingkungan Muhammadiyah, mereka juga yang ikut aktif ya, menjalankan Muhammadiyah di Malaysia ini. Ya, kalau kami melihat pekerja-pekerja ini memang memiliki militansi kami sebut, ya, semangat untuk berdakwah itu atau semangat untuk beramal itu memang sangat kuat. Jadi mereka bekerja di sini bukan hanya nak memikirkan untuk keluarga, tapi mereka memikirkan untuk mengembangkan juga Muhammadiyah yang ada di kampung mereka. Ya, jadi sudah ramai yang ya, dengan mereka berkumpul di sini, ya, lalu bersama-sama membangunkan masjid di kampungnya, membangunkan sekolah di kampungnya, begitu. Nah, jadi sementara ini memang mereka masih menghalakan ke kampung masing-masing. Nah, tapi mungkin ke hadapan ketika di sana sudah tercukupkan, ya mungkin kita ingin juga mencoba ya melakukan pembangunan di negara tempat kami berada ini. Nah, tentu saja itu kami untuk keberadaan kami di sini adalah ibarat perwakilan. Ya, cawangan di luar negeri adalah cawangan yang kecil. Nah, jadi kami masih berusaha untuk dapat bergerak dengan apa yang boleh kami buat di sini. Nah, tapi tidak tutup kemungkinan misalnya nanti ke hadapan antara Perkim dengan Muhammadiyah ya dapat melakukan kerjasama dakwah. Ya, karena sebenarnya kita sudah sejalan, ya, sudah memiliki banyak program yang mungkin yang boleh diusahakan bersama. InsyaAllah kami dapat menjadi perantara atau penghubung antara Perkim dengan Muhammadiyah di Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan ada kolaborasi ya, yang kita bekerja sama dalam gerak-gerak ini, maka kita harapkan bahwa gerak dakwah di serantau ya, di ASEAN itu semakin besar impaknya, insyaAllah, untuk agama dan untuk bangsa, insyaAllah. Pertanyaan saya masuk Islam hampir 2 tahun. Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan NU dengan Muhammadiyah? Lepas itu, apakah kita perlu bersaing? Yang ketiga, bagaimana saya boleh mengambil orang tua saya menjadi Islam? Itu saja. Terima kasih Puan soalannya. Alhamdulillah. NU atau NU dan Muhammadiyah sebenarnya sama-sama sebagai pertubuhan gerakan Islam. Namun tentu saja antara satu pertubuhan dengan pertubuhan yang lain, organisasi dengan organisasi lain, itu ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, jadi NU atau Nahdlatul Ulama mungkin lebih bergerak di bidang tradisional. Tradisionalnya sebagai contoh adalah pendidikan. Pendidikan yang diterajui oleh NU adalah kebanyakan adalah pondok pesantren, ya. Dan mereka memiliki pesantren yang besar-besar, pesantren yang santrinya atau pelajarnya itu sampai puluhan ribu. Nah, itu kepakaran NU,
kepakaran NU. Nah, kalau Muhammadiyah seperti yang tadi saya sampaikan, dia lebih bergerak di bidang sekolah universiti. Nah, apakah perlu bersaing? Kalau bersaing dengan konteks fastabiqul khairat, itu perlu. Maksud fastabiqul khairat itu adalah kita bersaing, berlomba-lomba untuk sama-sama banyak melakukan kebaikan. Nah, itu memang perlu supaya kita tidak hanya tetap dalam satu keadaan, tapi kalau boleh kita terus mengembangkan lagi. Nah, maka ada persaingan, ada cerita persaingan antara Muhammadiyah dan NU. Tapi ya, ini mungkin ada bahagian kelakanya juga. NU setiap dia melakukan rapat, ya, musyawarat, mereka selalu terfikir macam mana nak membina universiti macam Muhammadiyah. Nah, maka disepakati, jom kita buat universiti. Nah, lalu dimulailah buat universiti, tapi dah berusaha berjalan, lama-lama jadi pesantren juga. Jadi pesantren juga. Tapi tadi nak buat universiti, ya, tapi kemudian jadi pesantren. Kenapa? Memang kepakarannya di bidang pesantren. Nah, Muhammadiyah pula ketika mesyuarat teringin juga nak bina pesantren. Tengok NU pesantren bagus-bagus, ya, banyak. Kenapa Muhammadiyah tak buat? Buat jugalah. Dicuba juga buat pesantren. Lama-lama jadi sekolah juga. Jadi sekolah. Nah, jadi maknanya masing-masing ada kekhasannya, masing-masing ada kepakarannya. Jadi kita bukannya saling menjelekkan satu dengan yang lain, tapi kita saling menyokong satu sama lain. Mungkin ada, ya, kadang-kadang ya, di kalangan masyarakat atau ahli yang masyarakat awam, mereka tidak memahami perbezaan itu sebagai satu yang dapat digabungkan untuk saling menguatkan. Ada juga, ya, di antara masyarakat itu, kalau orang Muhammadiyah, ya, kemudian dianggap berbeza dengan orang NU. Kalau solat, ya, tak mau di masjid Muhammadiyah misalnya, maunya di masjid NU. Muhammadiyah pun begitu. Tapi sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ya, bahkan baru-baru ini, ya, sebenarnya antara pimpinan NU dengan Muhammadiyah itu, ya, selalu melakukan kerjasama, ya, dan kolaborasi dalam banyak perkara gitu. Nah, jadi itu mungkin di antara perbezaannya. Mungkin ada perbezaan yang lain, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dapat mengajak atau menjadikan orang tua, ya, ibu daripada ibu juga dapat mengikuti, menerima Islam sebagai agama atau, ya, kembali kepada fitrah. Nah, jadi memang sebenarnya yang selalu kita ingat adalah Islam itu kadang-kadang terhalang oleh orang Islam. Nah, jadi kalau sekarang ada yang belum masuk Islam, boleh jadi, ya, melihat karena ada ramai orang Islam yang tidak, dalam pandangan mereka tidaklah orang yang baik gitu. Nah, jadi maka mungkin diawali ibu yang sudah lebih awal, alhamdulillah, ya, kembali kepada fitrah, mendapatkan hidayah, menunjukkan perubahan ke arah positif, ya, daripada sebelumnya, ya, dengan berislam, ibu kemudian menunjukkan keadaan yang lebih baik, apakah itu dari segi akhlak, ya, dari segi tingkah laku, atau dari segi integriti, itu semua. Nah, harap-harap itu menjadi pendorong, ya, itu menjadi pendorong. Kalau di Indonesia yang kisah tentang mu'alaf yang selalu kita lihat itu, ada nama Ustaz Felix Shaw. Mungkin Bapak tuan-puan pernah tengok dia di YouTube atau di media sosial yang lain. Beliau Chinese, ya, keturunan Chinese, tapi ketika
beliau masuk Islam, beliau memperdalam Islam dan menjadi dai yang sangat hebat. Mungkin di Malaysia juga kita lihat ada yang seperti itu. Nah, beliau dari keluarganya baru beliau sendiri yang masuk Islam, tapi kemudian baru beberapa tahun ke belakang ini, dua tahun ke belakang, saudaranya ikut masuk Islam. Nah, dan bapanya pun kemudian ikut masuk Islam. Kenapa? Keluarganya melihat bagaimana perubahan yang berlaku kepada Ustaz Felix Shaw, yang memang menunjukkan sikap yang sangat baik, bahkan toleransi yang juga sangat baik. Nah, itulah kemudian yang membuat keluarganya ikut kemudian mengucapkan kalimat syahadah. Dan tentu saja kita faham bahawa hidayah sebenarnya adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga bukakan hati ibu puan untuk juga dapat menerima hidayah. Nah, inilah kalau pada zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bahkan memohon kepada Rasulullah untuk mendoakan ibu bapanya untuk menerima Islam. Jadi doa itu juga memainkan peranan yang sangat kuat. Itu mungkin yang dapat dijawab. Mudah-mudahan dapat berkenan. Terima kasih. Daripada jamiah, saya lihat apa yang telah diterangkan adalah di Muhammadiyah nampaknya memperjuangkan dari sudut agama sahaja, dari sudut pembelajaran agama. Adakah Muhammadiyah juga memperjuangkan dalam akademik yang lain? Maksud saya itu adalah baik, kerana kita ada dua jurusan yang akan satunya masih sama. Kalau lihat tadi cuma bentuk agama saja, ada Muhammadiyah memberi bentuk pelajaran lain selain agama. Bagi saya, akademik dan dua-dua ini dia bawa bersama adalah lebih baik untuk berencana sendiri. Kalau saya lihat tadi ada 3,000 sekolah dan 170 universiti. Kenapa kita tak bawa dari segi saintis atau untuk kepentingan umat Islam juga sendiri? Terima kasih. Saya bersetuju dengan Tuan. Islam adalah satu ajaran yang menyeluruh, komprehensif. Karena Islam itu selari dengan perkembangan zaman. Jadi antaranya adalah kalau kita lihat perkembangan sains, perkembangan teknologi, sepatutnya Islam pun selari dengan itu. Nah, jadi kalau Tuan tadi menyatakan kenapa Muhammadiyah tidak hanya dengan agama, di bidang agama saja, tidak dengan di bidang sains. Sebenarnya mungkin tadi saya belum mendetailkan apa yang ada di sekolah Muhammadiyah dan di Universiti Muhammadiyah. Sebenarnya Universiti Muhammadiyah adalah seperti universiti-universiti yang pada umumnya. Maknanya di situ tidak hanya ada fakulti bidang agama, tapi juga ada fakulti-fakulti lain. Termasuklah fakulti medik, kedokteran, termasuklah fakulti teknik, di sini kejuruteraan, nah kependidikan, tentu saja ada fakulti di bidang agama. Nah, jadi alhamdulillah itu adalah bahagian daripada apa yang diusahakan oleh Muhammadiyah, selain untuk bergerak di bidang dakwah dengan kefahaman bahawa dakwah itu bukan hanya terhad dalam menceramahkan agama, tapi juga dakwah tadi seperti yang disampaikan tadi, kita juga ingin membina satu kejayaan di segala bidang, di segala perkara. Dengan itu mudah-mudahan juga menjadi tarikan bagi orang-orang bukan Islam untuk menerima Islam. Nah, jadi ada satu tagline Muhammadiyah, yaitu namanya Islam berkemajuan.
Islam berkemajuan. Sebenarnya mungkin lebih kurang sama dengan kalau di Malaysia yang sekarang ini menggunakan kalimah progresif. Masyarakat bangsa, negara bangsa progresif kalau saya tak silap, Tan Sri ya. Kalau kami di Muhammadiyah menyebut Islam berkemajuan. Nah, mungkin banyak yang tertanya-tanya, kenapa Islam ada berbagai macam? Ada Islam ini, Islam itu. Tapi sebenarnya tidak. Islam berkemajuan ini sebenarnya adalah untuk menggambarkan bahwa Islam itu salih likulli zaman wa makan. Bahwa Islam itu sebenarnya sesuai, ya, akan sentiasa sesuai dengan setiap tempat dan setiap masa. Artinya ketika kita lihat bahwa kehidupan itu selalu maju, teknologi selalu maju, selalu berkembang, maka sebenarnya jangan sampai kita berfikir Islam itu tertinggal. Tak, Islam memang akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman, ya, perkembangan kemajuan teknologi, begitu. Nah, jadi itu juga salah satu yang diusahakan oleh Muhammadiyah, insya-Allah. Terima kasih, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Tura. Saya nak tanya berkaitan ajaran sesat. Seperti mana yang saya baru baca dalam berita online pagi tadi, ada ajaran sesat bersih salam Yahudi dibimbangi menular di Malaysia. Penyebaran ajaran sesat berlaku di sebuah pondok pesantren di Jawa Barat, Indonesia, didakwa menyanjungi Israel, kembali mencetuskan kebimbangan. Dan yang mengejutkan, ramai rakyat Malaysia yang terlibat. Jadi saya nak tahu apakah pendekatan yang diambil oleh Muhammadiyah untuk menangani ajaran sesat ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, soalan yang sangat baik. Ya, saya rasa tuan-puan semua yang mendengar berita yang sangat viral ini, ya. Ada satu sebut sekolah atau pesantren dikenali dengan Mahat Zaitun, ya, Mahat Zaitun. Ini dalam beberapa minggu ini kembali viral. Sebenarnya ini sempat viral juga dalam masa yang lepas, tapi kembali viral sebab mereka melakukan sesuatu yang pelik, ya, sesuatu yang pelik. Di antaranya tadi, ya, salam Yahudi, kemudian juga solat bercampur saf, ada seorang wanita di hadapan, gitu. Nah, jadi memang persoalan Mahat Zaitun ini bagi kami juga adalah sesuatu yang pelik, sebab mereka begitu terang-terangan atau secara terbuka melakukan perkara-perkara yang memang tidak sejalan dengan agama Islam, dengan ajaran agama Islam. Nah, namun demikian, setiap kali itu dibuat report, ya, yang dilakukan adalah buat report kepada pengawal kuasa, itu tidak mendapatkan tindak balas yang sesuai yang dikehendaki. Jadi kami berfikir bahwa di sebalik itu ada, ya, di sebalik itu mungkin mereka, ya, disokong oleh orang-orang tertentu yang mungkin memiliki kekuasaan. Nah, jadi begitu susah. Bahkan yang kalau di sini mungkin di kebangsaan Jakim yang bertindak atau yang menguruskan persoalan itu, di Indonesia adalah sebenarnya Majelis Ulama Indonesia, MUI, ya, MUI kami sebutnya. Nah, jadi Majelis Ulama Indonesia sebenarnya di peringkat pimpinan kebangsaan ini sudah menyuarakan itu adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang perlu dihentikan. Nah, tapi tidak sampai kepada peringkat eksekusi, gitu. Nah, jadi tidak sampai ke sana, mungkin karena ada sesuatu yang masih menghalanginya. Nah, itu kami pun masih tertanya-tanya, ada apa di sebalik itu. Nah, tapi Muhammadiyah macam mana? Muhammadiyah yang menyikapi aliran-aliran sesat itu
Ya, kalau sudah memang ditetapkan sebagai aliran yang sesat, maka Muhammadiyah tentu saja memfatwakan bahawa aliran tersebut sesat, lalu menjadi rujukan bagi warga Muhammadiyah. Nah, lalu kemudian adalah melakukan pendekatan, ya, persuasif, melakukan diskusi, yang melakukan ingin mencari tahu kenapa mereka sampai kepada pemikiran seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah tidak memiliki penguat kuasa. Ya, kalau di sini JAKIM mungkin ada penguat kuasa yang boleh mengeksekusi, ya. Nah, tapi Muhammadiyah adalah pertubuhan organisasi sosial, jadi hanya dalam bentuk diskusi atau ya membahas secara melakukan dialog dengan pihak-pihak tersebut, gitu. Itu mungkin Puan jawabannya. Sudah, terima kasih. Nah, mungkin sedikit terkait dengan aliran sesat tadi. Ya, mungkin dulu pernah saya memperkenalkan Muhammadiyah di kalangan orang Malaysia. Itu tersilap, mereka fikir kami ini Ahmadiyah. Ya, jadi sebenarnya itu adalah sesuatu yang berbeza. Ya, jadi mungkin tuan-puan biasa mendengar Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah ini adalah dari Qadiani, ya, Qadiani, yang memang mereka mendakwa ada Nabi selepas Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, mereka pun punya kitab sendiri. Nah, tapi kami bukan Ahmadiyah. Nah, jadi kebetulan nama Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dalam Quran disebut Ahmad. Nah, tapi sebenarnya tak ada hubung kait antara Muhammadiyah dengan Ahmadiyah. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah silap. Ya, dan saya tutup kembali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.